Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5086. Tampaknya melihat freehand santai Harvey York, Peyton Horan menghela nafas dan berkata, teman kecil tidak tahu sesuatu. Jinling telah menjadi tanah surga sejak zaman kuno. Sederhananya, itu salah satu akar dari musim panas besar. Saya, saat itu, Parada Chong, leluhur dinasti Ming, adalah ibu kota Jinling. Hanya karena dia menghargai ini, baru kemudian Raja Yan merebut tahta. Dan tanah Yayasan Negara Hasaya menjadi tanah utara Wolsing. Tapi meski begitu, pentingnya Jinling di semua dinasti berada di luar imajinasi. Dan keluarga Hoffman duduk di Jinling. Dan itu tidak hanya menekan ambisi keluarga penggabung Jinling dan 6 keluarga tersembunyi, tetapi juga nadi naga dari tanah Mideaven. Sederhananya, dalam situasi saat ini, jika Araceli Hoffman dipindahkan, akar dari tanah surga ini mungkin akan dipindahkan. Harvey York berkata dengan ringan, saya memindahkan satu Araceli Hoffman, dan keluarga Hoffman dapat meluncurkan lebih banyak lagi Araceli Hoffman. Apa dampaknya? Peyton Horan menghela nafas. Anda tidak tahu Brother York, Araceli Hoffman siap untuk mengambil alih segala sesuatu di keluarga Hoffman. Jika Anda memindahkannya, keluarga Hoffman akan berada dalam kekacauan. Apakah Jinling kacau atau tidak? Keluarga Hoffman memiliki keputusan akhir. Dalam kekacauan, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Saya harap Anda dapat melihat titik ini. Anda dapat mundur dengan berani dan meninggalkan Jinling. Untuk sementara, jika Anda pergi ke Wolsing, penjara naga saya bersedia mengawal Anda. Harvey York melirik Peyton Horan dengan ringan, dan berkata tanpa ekspresi, biarkan aku pergi dan biarkan Araceli Hoffman pergi. Apakah itu arti dari penjara naga? Atau arti dari 4 pilar? Setelah ragu-ragu sejenak, Peyton Horan berkata, kecuali Longman. 3 lainnya mengartikan ini. Hanya saja Nyonya Judith Yorkie dan Tuan Muda Rodrigo Xavier tidak nyaman untuk maju. Jadi saya harus maju dan mengoordinasikan masalah ini. Harvey York berkata dengan ringan. Bagaimana jika saya menolak? Mendengar kata-kata Harvey York, Peyton Horan menghela nafas dan berkata, teman kecil, dari sudut pandang pribadi saya. Dari sudut pandang, saya mendukung Anda. Tapi dari sudut pandang penjara naga, saya harus mengatakan, Anda sebaiknya tidak menolak. Karena Anda menolak, Anda bertarung melawan penjara naga, istana naga, dan penjaga naga. Harvey York berkata dengan ringan, Anda mengancam saya. Peyton Horan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bermaksud mengancam Anda. 4. Pilar. Alasan pilar negara H adalah bahwa kami hanya bertindak untuk stabilitas negara H. Bahkan jika ada kegelapan, bahkan jika ada ketidakadilan, terkadang kita hanya bisa menelannya. Lagi pula, bagaimana bisa ada begitu banyak keadilan dan keterbukaan di dunia ini? Mampu mencapai keadilan 99% sudah merupakan hasil jerih payah banyak orang dalam 4 pilar kita. Jadi, saya harap teman kecil saya akan melakukannya. Beri aku wajah ini. Saat Harvey York berjalan, dia berkata dengan ringan, wajah ini tidak sepadan. Jika keluarga Hoffman akan jatuh tanpa Araceli Hoffman, maka biarkan dia jatuh. Paling-paling, aku akan membiarkan Jinling Joiner keluarga dan 6 keluarga tersembunyi bergabung untuk mengendalikan Jinling. Tanpa Araceli Hoffman, saya bisa memberi Anda 10.000 Araceli Hoffman.
Tanpa keluarga Hoffman, saya bisa memberi Anda 10.000 keluarga Hoffman. Apakah Jinling kacau? Aku, Harvey York, memiliki keputusan akhir. Apakah kamu mengerti aku? Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York melambaikan tangannya dan berbalik untuk meninggalkan hutan bambu. Peyton Horan menghela nafas, menyipitkan mata pada sosok Harvey York yang pergi. Secercah cahaya melintas di matanya. Setelah waktu yang lama, dia berbisik, keluarga dan kebenaran negara. Permusuhan pribadi. Harvey York, mengapa kamu tidak bisa mengetahuinya? Suara Harvey York datang dari kejauhan. Saya tidak bisa menyelesaikan keluhan pribadi saya, tetapi juga kebenaran keluarga dan negara. Penatua Horan, apakah Anda bahkan tidak memahami prinsip-prinsip kultivasi diri, menyeimbangkan keluarga, mengatur negara dan dunia? Bab 5087. Mendengar kata-kata Harvey York, mata Peyton Horan menjadi gelap. Setelah lama dia menghela nafas dan pergi arah lain. Yaitu, pada saat yang sama ketika Peyton Horan pergi, Harvey York, yang sedang berjalan di luar hutan bambu, tiba-tiba berhenti sedikit, dan ke segala arah. Uang kertas putih tiba-tiba mulai berjatuhan dari udara. Harvey York mengerutkan kening ringan. Matanya jatuh ke kiri. Dan pada saat berikutnya, dia menendang keluar. Tamparan. Di atas tanah, sebuah batu bata biru terbang keluar dan menabrak batu nisan yang tampak kuno. Detik berikutnya, makam itu meledak, dan peti mati merah tua di dalamnya tiba-tiba terbang, menyelimuti tempat Harvey York. Harvey York mundur, selangkah dengan ekspresi jijik. Boom! Peti mati merah itu menabrak tempat Harvey York baru saja berdiri. Bau busuk darah menyebar keluar pada saat ini, dan lapangan itu berdebu. Pada saat yang sama, ke segala arah, sosok yang mengenakan seragam onmyoji dan topi tinggi berjalan keluar. Harvey York melihat pemandangan ini dan berkata dengan acuh tak acuh, teknik yin yang hebat pulau. Salah satu dari 5 keluarga kerajaan. Anggota keluarga Tuyu. Penglihatan yang bagus. Perwakilan York benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Tidak heran keluarga Abe kami telah menderita karenamu berkali-kali. Pahlawan muda sepertimu. Rekan-rekanmu bukanlah lawanmu. Suara itu jatuh. Dan 8 sosok yang berjalan keluar perlahan menjadi semakin jelas. Segera, Harvey York melihat bahwa mereka semua adalah penduduk pulau tua berusia 70-an. Dan mereka semua akan berbaring di tanah. Tetapi pada saat ini, mereka keluar dengan vitalitas yang kuat. Melihat ke-8 lelaki tua itu, Harvey York berpikir sejenak dan berkata, ada desas-desus bahwa ada 8 penatua di keluarga Abe. Semuanya monster tua yang telah hidup sejak Perang Dunia Kedua. Bukankah mungkin kalian berdelapan adalah yang disebut 8 tetua? Penatua terkemuka berhenti sejenak, lalu memandang Harvey York dengan penuh arti. Dan berkata, tidak heran Anda terdaftar terakhir dalam daftar yang harus dibunuh oleh keluarga Abe kami. Sepertinya kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Harvey York tersenyum sedikit dan berkata, sepertinya tebakanku benar. Lalu aku bisa mencari tahu siapa orang pertama yang disebut daftar maskil. Penatua pertama berkata dengan ringan, apakah Anda tahu apa yang harus dilakukan begitu banyak? Seseorang yang akan mati. Harvey York tersenyum dan berkata, saya hanya ingin tahu seberapa besar jarak antara saya dan orang yang dapat peringkat pertama. Penatua pertama menyipitkan mata ke Harvey York, dan berkata perlahan setelah beberapa saat, kamu akan mati. Tidak apa-apa untuk tahu lebih banyak. Dan kami tidak akan berbohong kepadamu. Orang yang menempati urutan pertama dalam daftar wajib bunuh keluarga Abe kami adalah tetuamu.
Kepala instruktur Sia. Ekspresi Harvey York aneh. Untuk berurusan denganku. Yang berada di urutan terbawah. Daftar yang harus dibunuh. Kalian 8 tetua akan keluar bersama. Dan untuk berurusan dengan pelatih kepala. Bukankah seharusnya kamu juga datang dengan 8 limbah? Penatua pertama tampak acuh tak acuh dan berkata, jika nama keluarga adalah York, Anda tidak perlu fasih untuk menghadapi kepala instruktur yang menempati urutan pertama dalam daftar maskil. Tentu saja itu bukan hanya pertempuran seperti itu. Pertempuran itu akan 10 kali, 100 kali lebih besar dari sekarang. Sebagai penduduk asli negara H, tidakkah kamu mengerti betapa menakutkannya instruktur utamamu? Oke, omong kosong hampir berakhir. Lagi pula, kita sudah siap. Suara itu jatuh. Yang lebih tua melambaikan tangan kanannya. Dan jimat putih muncul di telapak tangannya. Di arah lain, 7 tetua yang tersisa juga melambaikan tangan kanan mereka pada saat yang sama. Dan jimat putih muncul di tangan mereka. Bab 5088. Harvey York memutar lehernya ke samping. Tersenyum dan berkata, karena aku akan mati. Lebih baik membiarkanku mati untuk mengerti. Peyton Horan baru saja gagal membujukku untuk pergi. Dan kau sampah muncul, kamu bersama Dragon Cell. Atau dengan Araceli Hoffman. Penatua pertama tersenyum dingin dan berkata, bagaimana mungkin seseorang seperti Peyton Horan memenuhi syarat untuk mengantar kita? Harvey York mengangguk ringan dan berkata, dimengerti. Sepertinya Araceli Hoffman benar-benar melakukan banyak persiapan untuk dipromosikan. Tapi dia sudah menjadi yang termuda dari keluarga Hoffman. Jadi dia mungkin tidak bisa mengendalikan kalian. Jadi, dia seharusnya orang dari aula panjang umur. Dan posisinya tidak rendah. Saksi hidup. Ketika mengatakan ini, Harvey York tidak hanya tidak takut sama sekali. Tetapi juga memiliki sarkasme yang melihat kebenaran. Sepertinya momok seperti Araceli Hoffman tidak lagi dihapuskan. Aku terlalu malu untuk meninggalkan Jinling. Mata sesepuh itu tenggelam dan berkata, pria kecil, kamu tidak punya kesempatan. Meskipun kamu adalah perwakilan dari Aliansi Bela Diri Negara H. Kekuatan seni bela diri itu mengerikan. Namun, di hadapan Onmyoji hebat keluarga AB, kami hari ini, kamu ditakdirkan untuk mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Harvey York melengkungkan bibirnya ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, jangan katakan itu hanya Onmyoji hebat dari keluarga AB. Bahkan jika kalian semua mengeluarkan semua mantra dan pelafalan dari negara pulau. Jika itu bisa melukai sehelai rambutku, aku akan mengambil nama keluargamu. Lagi pula, selain menjadi perwakilan dari Liga Aliansi Bela Diri Negara H, jangan lupa bahwa aku adalah Master Feng Shui nomor 1 di Jinling. Memainkan set ini, kamu bukan lawanku. Sambil berbicara, Harvey York mengeluarkan beberapa lembar kertas kuning dan cinabar dari sakunya. Mengetuk jari telunjuk tangan kanannya, dan mulai menggambar sendiri. Melihat sikap tenang Harvey York, Penatua Ergung mencibir dengan jijik. Tuan Feng Shui nomor 1 di Jinling. Harvey York, prestasimu dalam seni bela diri memang luar biasa. Bahkan 6 master sekte utama negara pulau kami sangat memuji Anda. Mereka berpikir bahwa di antara 10 master generasi muda negara pulau, mungkin hanya 3 teratas yang dapat bersaing dengan Anda. Tapi keluarga Tuyumen Abe kami pandai Onmyoji. Dan seni bela diri adalah 2 konsep. Hal-hal ini jahat, aneh, dan tidak terlihat. Ketika kamu terbunuh, kamu akan tahu betapa mengerikannya metode kami. Bagaimanapun, di zaman kuno, leluhur keluarga Tuyumen Abe kami adalah Onmyoji pertama di negara pulau. Bernal Abe. Harvey York cemberut.
Dengan ekspresi jijik, dia hanya seorang junior yang mencuri seni Taoist country khas saya. Apa yang bisa dibanggakan? Pada saat yang sama, dia menyingkirkan cinabar bekas. Benda ini sangat mahal. Jadi Anda harus menggunakannya dengan santai. Anda, lancang. Pada saat ini, tanpa menunggu perintah penatua, dia melihat salah satu dari 8 penatua. Pada saat ini, wajahnya menjadi marah. Dan jimat di tangannya tiba-tiba berayun dan bersiul ke arah tempat Harvey York berada. Fulu melepaskan tangannya dan berubah menjadi gagak hitam. Dengan api hitam di sekujur tubuhnya. Yang terlihat seperti efek khusus film. Tapi Harvey York tahu bahwa ini jelas bukan efek khusus film. Ini adalah hasil dari penyaluran onmyoji yang hebat di negara pulau, tertawa. Api hitam membakar udara. Dan daun bambu yang jatuh di sekitarnya langsung terbakar di udara. Melihat langkah ini, 8 tetua keluarga Abe semuanya mencibir di wajah mereka. Semua orang menunggu untuk melihat Harvey York langsung dibakar sampai mati oleh gagak hitam ini. Bab 5089. Harvey York melihat gagak hitam yang datang ke arahnya dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Pada saat gagak hitam itu akan terjadi, terbaliknya, Harvey York menjentikkan tangan kanannya. Tamparan, sebuah jimat kuning keluar dari tangannya. Dan pada saat berikutnya, gagak hitam menghilang dari udara tipis. Muncul tiba-tiba. Dan menghilang lagi. Tiba-tiba, hanya jimat kuning yang perlahan jatuh ke tanah dan berubah menjadi abu. Harvey York meniupkan bau samar kembang api di antara jari-jarinya. Dan berkata dengan tenang, inilah teknik onmyoji hebat dari negara pulaumu. Ini sangat lemah. Mustahil. Pada saat ini, wajah 8 tetua keluarga Abe membeku. Dan mereka tidak bisa menahan diri untuk teriak di dalam hati mereka. Rumusnya, itu adalah Shikigami. Shikigami dari negara pulau. Salah satu gerakan pembunuh di onmyoji. Bagaimana mungkin seseorang dengan nama keluarga York hanya melempar jimat? Dan itu adalah tipe yang digambar secara acak di tempat kejadian. Dan itu bisa diulang. Ini adalah hal yang paling lucu di dunia. Bukan? Kapan onmyoji dari keluarga Abe menjadi begitu lemah? Apa yang mungkin tidak mungkin? Harvey York cemberut. Sebenarnya, aku sering tidak mengerti. Kalian orang pulau jelas-jelas lemah. Tapi kalian juga suka bermain trik. Mungkin kalian sangat suka bermain peran tengah. Penatua itu sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. 8 penatua dari keluarga Abe yang bermartabat berusia hampir 1000 tahun jika digabungkan. Sekarang, dia dinilai sangat lemah oleh junior seperti Harvey York. Itu bisa ditoleransi. Apa yang tidak disimpan. Adapun para tetua lainnya. Melihat Harvey York pada saat ini, ekspresi mereka menjadi lebih serius. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Harvey York dapat dengan mudah mematahkan onmyoji Abe yang hebat. Tidak heran bahwa penduduk pulau telah banyak menderita sebelumnya. Hanya dapat dikatakan bahwa itu benar-benar mudah. Jelas. Penduduk pulau telah mengetahui banyak identitas Harvey York, Pangeran York, Tuan Muda Longman, dan perwakilan dari Country Martial Alliance semuanya adalah orang yang sama, Harvey York. Dan orang yang sama yang membuat penduduk pulau merasa tidak enak. Penduduk pulau takut Harvey York akan tumbuh dan menjadi instruktur kepala kedua. Jadi kali ini, ke-8 tetua keluarga Abe akan difoto tanpa ragu-ragu. Tujuannya adalah untuk membunuh Harvey York. Tuan Muda York, Anda benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Anda mahir dalam seni bela diri dan Feng Shui. Sepertinya kami memasukkanmu terakhir dalam daftar yang harus dibunuh. Kami benar-benar meremehkanmu. Peringkatmu setidaknya harus berada di 5 besar. Penatua pertama kali memandang Harvey York dalam-dalam. Dan kemudian menekan naik turunnya emosinya. Kebanggaan surgawi muda.
Anda masih harus mati dengan cepat. Kalau tidak, jika Anda membiarkan Anda tumbuh selama beberapa tahun lagi, itu akan menjadi kekhawatiran besar bagi negara kepulauan kita. Negara pulau kita akan menjadi hegemon timur jauh lagi. Dan kalian orang-orang negara H adalah batu sandungan terbesar. Jadi aku minta maaf. Hari ini, demi negara pulau dan kaisar, kami akan mengirimmu kembali ke barat bahkan jika kami menggertak yang lebih mudah. Berbicara tentang ini, pisau panjang negara pulau aneh lainnya muncul di tangan sesepuh. Jimat di tangannya perlahan-lahan ditempelkan di pisau panjang negara pulau. Gagang pisau panjang itu sedikit berkedip. Dan tampak seperti bola mata. Sesuatu muncul. Harvey York melihat pedang panjang negara pulau itu. Berpikir sejenak dan berkata, pedang iblis. Pedang itu terlihat lebih kuat dari pedang iblis terkenal Muramasa. Kamu penduduk pulau. Kamu benar-benar memiliki banyak barang yang berantakan. Untuk membunuhku. Aku bahkan membawa benda ini. Kalian penduduk pulau benar-benar memberi muka. Namun, kamu, seorang onmyoji, menggunakan pisau di sini. Penyelesaian kamu sedikit bodoh. Penatua tidak menjawab. Dan berkata dengan dingin pada saat ini. Ayo ambil tindakan bersama. Dan buat keputusan dengan cepat. Ada banyak mimpi di malam hari. Bab 5090. Mengikuti perintah tetua pertama. 7 tetua lainnya dari keluarga AB. Melemparkan tangan kanan mereka pada saat yang sama. Dan jimat di tangan mereka terbang ke depan pada saat yang sama. Jimat itu terbang ke udara dan langsung berubah menjadi berbagai bentuk binatang yang mengerikan. Rubah. Ular sanca. Hantu bermata satu. Melihat adegan ini, Harvey York menghela nafas dan menjentikkan tangan kanannya lagi. Tamparan. Masih ada suara renyah. Dan Shikigami yang dipanggil oleh jimat langsung berubah menjadi abu. Engah. 7 tetua dari keluarga AB mengguncang tubuh mereka pada saat yang sama. Dan seteguk darah keluar. Sihir. Bocah kecil bermarga York. Sihir apa yang kamu gunakan? Ketika tetua melihat adegan ini, dia sangat marah sehingga dia akan muntah darah. Seorang penatua dari keluarga AB tidak bisa menahan nama keluarga York. 7 tembakan bersama. Dan inilah hasilnya. Harvey York berkata dengan marah. Fitnah. Kalian fitnah. Ini adalah rumus Feng Shui. Rusak. Yang baru saja saya pelajari dari buku perubahan. Ini adalah fisiognomi Feng Shui yang jujur. Kamu benar-benar mengatakan itu sihir. Bisakah kalian penduduk pulau tidak begitu? Tak tahu malu. Buku perubahan. Mendengar ini, beberapa tetua keluarga AB saling memandang dengan cemas. Menurut rumor, buku perubahan, negara H memang mencakup segalanya. Termasuk Taoisme, Feng Shui, dan sebagainya. Keluarga AB juga memiliki tim yang mengkhususkan diri dalam studi Book of Changes. Tetapi setelah bertahun-tahun melakukan penelitian, masih belum ada hasil. Sekarang Harvey York benar-benar mengatakan bahwa trik yang dia gunakan adalah formula kata yang rusak. Dari Book of Cheng, ini mengejutkan Penatua Agung dan yang lainnya. Tetapi juga terasa sangat tidak terduga. Sederhananya, orang-orang seperti Harvey York tidak boleh tinggal. Jika tidak, masa depan pasti akan menjadi masalah besar bagi masyarakat negara kepulauan itu. Aku berkata, jika keluarga AB yang legendaris hanya memiliki sedikit kemampuan, maka hanya bisa dikatakan bahwa aku terlalu memikirkanmu. 5 keluarga kekaisaran, 6 sekolah besar, dan itu saja. Kalau tidak, ayo pergi bersama dan jangan buang waktuku. Sudah hampir waktunya makan siang. Wanita saya masih menunggu saya. Anak itu sombong. Para tetua mengertakkan gigi. Semua orang mengorbankan pisau iblis untukku. Dan lihat aku membunuh bajingan kecil ini.
Mendengar kalimat ini, ekspresi 7 tetua lainnya berubah. Tetapi segera mereka semua menamparkan hati mereka satu persatu. Engah, dengan seteguk darah. Wajah ketujuh tetua ini langsung berusia lebih dari 10 tahun. Dan bahkan rambut mereka memutih. Dan esensi darah yang mereka semburkan langsung menyatu dan jatuh langsung ke mata pedang iblis di tangan sesepuh. Pedang iblis memancarkan aura berdarah yang kuat pada saat ini. Dan mata para tetua menjadi sangat kejam pada saat ini. Detik berikutnya, Penatua Agung menginjak telapak kakinya. Dan sosoknya bergegas keluar seperti kilat. Hanya menyisakan bayangan di tempat. Saat berikutnya, sosoknya muncul di depan Harvey York yang acuh tak acuh. Dan dia jatuh. Pada saat ini, pedang tetua mengandung aura yang tak terkatakan. Seolah-olah dia menjelma menjadi iblis hari ke-6 dalam legenda negara pulau. Dan setiap pedang dapat melahap vitalitas semua orang. Harvey York tersenyum ringan. Dan mundur 3 langkah dengan tenang. Hanya untuk menghindari pukulan mematikan dari tetua besar itu. Kemudian Harvey York menepuk beberapa jimat di tubuhnya dengan backhand. Pedang iblis lawan sangat jahat. Dan Harvey York menggunakan Feng Shui untuk melindungi tubuhnya. Pada saat yang sama, niat bertarung yang tak terkatakan menyebar dari tubuh Harvey York. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.